moments later. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen utama sistem komputer. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi masing-masing komponen. Yang ketiga, siswa mampu memahami cara kerja sistem komputer secara umum. Yang keempat, siswa mampu menyajikan informasi secara kreatif dan kolaboratif. Rangkuman video 1. Komputer adalah perangkat elektronik yang mengolah data untuk menghasilkan informasi seperti teks, gambar, suara, atau video. Sistem komputer terdiri dari hardware, perangkat fisik seperti mouse dan prosesor, software, program yang mengarahkan komputer seperti Windows dan Linux, dan pengguna yang mengoperasikannya. Komputer dibagi menjadi berbagai jenis seperti mini komputer, smartphone, tablet, personal komputer, laptop, desktop. Mini komputer digunakan perusahaan menengah hingga komputer yang sangat besar dan cepat untuk proses data dalam skala besar. 5 komponen utama dalam sistem komputer. 1. Perangkat keras, motherboard, CPU, RAM, dan penyimpanan. Berfungsi sebagai komponen fisik yang menerima input, memproses data, dan memberikan output. 2. Perangkat lunak, sistem operasi dan aplikasi. Berfungsi sebagai instruksi yang memberikan perintah kepada perangkat keras agar komputer dapat melakukan tugas yang diinginkan pengguna. 3. Perangkat input, alat untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. 4. Perangkat output, alat untuk menampilkan hasil pemrosesan data. 5. Brainware, manusia, pengguna yang mengoperasikan komputer. Peran brainware meliputi pemrogramer yang membuat program dan administrator yang mengelola sistem. Rangkuman video kedua. 1. Pengertian sistem operasi (OS) adalah perangkat lunak yang mengolah sumber daya komputer dan menjadi penghubung antara pengguna dan hardware. 2. Fungsi utama, ada pengaturan proses dan jalannya program, mengolah memori dan penyimpanan data, mengatur mengangkat input dan output, menyediakan keamanan dan proteksi sistem, mengatur file dan sistem berkas. 3. Jenis sistem operasi ada single-user, multitasking, Windows dan MacOS. Ada multi-user, ada Unix dan Linux. Ada relative, itu ada sistem kendali dan industri dan robotik. Yang keempat, komponen utama. Ada kernel, itu inti OS yang berinteraksi dengan hardware. Ada sel, ada antarmuka dengan pengguna, ada CLI atau GUI. Unitly, ada program pendukung seperti file manager dan antivirus. 5. Contoh OS ada Windows, Linux, MacOS, dan Android iOS. Hardware yang dipilih. RAM, fungsi menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU, mempercepat kerja komputer karena akses data lebih cepat dibandingkan penyimpanan seperti hard disk, menjalankan banyak program secara bersama, multitasking dengan lancar. Cara kerja, ketika program dijalankan data dari penyimpanan hard disk dan SSD dipindahkan ke RAM, CPU, mengambil instruksi dari RAM untuk diproses. Setelah selesai, hasilnya bisa disimpan kembali ke penyimpanan permanen. Contoh produk: Kingston, HyperX, BGB, DDRA, Corsair, Panguset, LPX 16GB, Samsung DDR5 480 MHz. Berikut gambar pendukung hardware. Dapat dilihat di sini terdapat keyboard, mouse, Kingston HyperX 8GB DDR4 dan Corsair VGA LPX 16GB yang merupakan contoh dari hardware. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen software yang dipilih untuk presentasi kelompok saya, yaitu aplikasi.
Software aplikasi berfungsi untuk mempermudah pengguna menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas tertentu di komputer sesuai bidangnya masing-masing. Contoh nyata, misalnya, seorang siswa menggunakan Microsoft Word untuk mengetik tugas sekolah. Ia membuka laptop, menjalankan Word, lalu menulis dan menyimpan tugasnya dalam bentuk dokumen. Dapat dilihat dari gambar pojok kiri bawah, terdapat ilustrasi dari contoh nyata yang baru saja saya sebutkan, yaitu seorang siswa mengetik tugas sekolah menggunakan Microsoft Word. Berikut terdapat gambar pendukung dari software, yaitu Microsoft Windows, Microsoft Office, Media Player, dan Adobe Photoshop yang merupakan contoh dari software. Selanjutnya, ada diagram skema sistem komputer. Ini adalah contoh diagram skema sistem komputer. Yang pertama adalah brainware, lalu ke input, lalu ke software, lalu ke output, dan terakhir ke penyimpanan. Ini adalah contoh studi kasus sederhana. Kasusnya, saat ujian online di SMAN 1 Dramaga, beberapa komputer tidak bisa login ke server. Guru informatika ingin tahu bagian sistem komputer mana yang bermasalah. Analisisnya, sistem komputer terdiri dari hardware, software, brainware, data, dan prosedur. Hardware terdiri dari CPU, RAM, jaringan LAN atau Wi-Fi, software terdiri dari sistem operasi dan aplikasi ujian, brainware terdiri dari guru dan siswa, data terdiri dari soal dan jawaban ujian, prosedur terdiri dari langkah-langkah penggunaan. Kemungkinan penyebabnya adalah jaringan LAN terputus, itu termasuk hardware. Yang kedua, aplikasi error atau server down, itu termasuk software. Yang ketiga adalah siswa salah login, itu termasuk brainware. Solusinya, yang pertama, cek koneksi jaringan. Dan yang kedua, restart server dan aplikasi ujian. Yang ketiga, uji coba login sebelum ujian. Yang keempat, beri panduan penggunaan jelas. Dan yang terakhir, backup data ujian. Jadi, kesimpulannya, masalah pada ujian online bisa terjadi karena gangguan di salah satu komponen sistem komputer. Kerjasama antara hardware, software, brainware, data, dan prosedur sangat penting agar sistem berjalan lancar. Analisis dan kesimpulan kelompok. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur semua aktivitas di komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak bisa menjalankan program lain. Setiap sistem operasi punya kelebihan dan kekurangan. Misalnya, Windows mudah digunakan, Linux lebih bebas dan aman, sedangkan Mac OS terkenal stabil untuk desain. Sistem operasi juga berperan penting dalam mengatur sumber daya, keamanan data, serta komunikasi antar perangkat. Sistem operasi sangat penting karena menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Tanpa sistem operasi, komputer tidak akan berfungsi. Maka dari itu, pemilihan sistem operasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna. Dan terakhir, ada refleksi anggota. 1. Kami jadi lebih paham tentang komponen utama sistem komputer dan fungsinya. 2. Kami belajar bagaimana sistem komputer bekerja secara keseluruhan. 3. Selama kerja kelompok, kami bisa saling berbagi tugas dan ide dengan baik. 4. Kami merasa lebih kreatif dalam menyusun presentasi dan menjelaskan materi. 5. Kami sadar pentingnya kerjasama agar hasilnya lebih maksimal.